Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang pantas untuk mendapatkan pujian. Karena kita juga mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam yang paling besar, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah yaitu salat Jumat. Kemudian kaum muslimin, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sekali bersalawat Allah balas 10 kali. Allah balas dengan rahmatnya, Allah balas dengan ampunannya kepada kita. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan mentaati Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang pernah mendengar istilah dukun putih. Itulah realita di tengah-tengah masyarakat kita. Para dai-dai syaitan sekarang sudah berubah penampilan, tidak berpakaian serba hitam dan kumal, tidak lagi dengan dupa dan kemenyan, tapi sekarang sudah bersorban, bahkan berpeci dan memegang tasbih layaknya ustadz, layaknya kiai, layaknya ulama. Tapi waspadalah kaum muslimin, mereka adalah para dukun yang hanya merubah penampilan agar mudah menipu manusia. Kaum muslimin, apa itu dukun dan peramal? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangi arraf, arraf itu dukun dan sejenisnya, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, arraf adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui suatu perkara melalui cara-cara tertentu, yang darinya dia mengaku mengetahui tempat barang yang dicuri atau hilang. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, arraf adalah nama untuk dukun, ahli nujum, tukang ramal dan sebangsa mereka yang mengaku mengetahui perkara gaib
dengan cara seperti ini. Kaum muslimin, jika seseorang mendatangi dukun hanya untuk sekedar bertanya tanpa membenarkannya, maka haram hukumnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendatangi arraf, peramal, paranormal, dukun dan sejenisnya, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari, dalam hadis riwayat Muslim. Dan tentu sholat ini kaum muslimin, sholat yang telah dilakukan, alias pahala sholatnya dihapuskan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya ancaman bagi orang yang bertanya kepada dukun dan sejenisnya menunjukkan haram perbuatan tersebut, karena hukumannya hanya diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang haram. Jika seseorang mendatangi dukun kemudian bertanya tentang suatu masalah serta dia membenarkan apa yang dikatakan oleh si dukun dan menjadikan perkataannya tersebut sebagai acuan, maka ini sebuah kekufuran, karena membenarkan perkataan si dukun dalam perkara gaib dan bentuk pendustaan terhadap kitabullah, yaitu Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan, di dalam surah An-Naml ayat 65. Kaum muslimin, jika seseorang mendatangi dukun dan bertanya dalam rangka ingin menguji si dukun apakah dia benar atau dusta, hal ini tidak mengapa dan tidak termasuk orang yang diancam di dalam hadis, karena hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bertanya kepada Ibnu Sayyad, apa yang aku sembunyikan buatmu? Kemudian Ibnu Sayyad berkata, ad-duh, yaitu asap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, diam kamu. Kamu tidak lebih dari seorang dukun, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, jika seseorang mendatangi dukun lalu bertanya dengan maksud membongkar kedustaan dan kelemahannya, maka hal ini dianjurkan, bahkan bisa menjadi wajib hukumnya sesuai dengan keadaan. Ini di dalam kitab Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid karya Syekh Ibnu Utsaimin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, termasuk mendatangi dukun adalah membaca ramalan-ramalan zodiak yang ada pada majalah, koran, TV, dan media-media lainnya. Hukumnya juga sama seperti mendatangi dukun, dengan perincian sebagaimana diterangkan Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Maka sudah sepatutnya kita harus berhati-hati, karena sangat banyak hal seperti ini di lingkungan kita. Satu masalah lain yang tidak lepas dari dunia perdukunan adalah sihir. Banyak sekali orang yang tertipu karena ketidaktahuannya dan menganggapnya karomah sebagaimana yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para wali-wali Allah. Malah ternyata itu adalah sihir-sihir yang dilakukan oleh wali-wali syaitan, yaitu dukun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan sihir itu? Seorang pakar bahasa Arab bernama Al-Azhari, dia mengatakan sihir adalah suatu perbuatan yang bisa mendekatkan seseorang pada syaitan dan mendapatkan bantuan syaitan. Di dalam kitab Lisanul Arab halaman 348.
Dalam kamus bahasa Arab disebutkan pula bahwa sihir adalah sesuatu yang halus bentuknya dan tidak terlihat. Dalam Al-Mu'jam Al-Wasit halaman 419. Kemudian seorang ulama bernama Ibnu Qudamah mengartikan sihir secara syariat, yaitu sihir itu adalah jimat, jampi atau lafaz yang diucapkan atau ditulis, atau suatu perbuatan yang berpengaruh pada orang yang jadi sasaran, baik fisiknya, hatinya, atau akalnya, tanpa kontak langsung, tanpa menyentuhnya. Sihir itu bisa membunuh, membuat sakit, mencegah seorang suami dari menggauli istrinya hingga menceraikannya, mempengaruhi cinta pasangan suami istri. Mereka membuatnya saling membenci. Kaum muslimin, bagaimana cara seorang penyihir mendapatkan bantuan dari syaitan? Di antara tukang sihir itu ada yang menempelkan mushaf Al-Quran di kedua kakinya, kemudian dia masuk WC. Ada juga yang menulis ayat-ayat Al-Quran yang suci, ayat-ayat Allah yang suci dengan kotoran. Kemudian ada juga yang menulis ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan darah haid. Juga ada yang menulis ayat-ayat Al-Quran atau surah Al-Fatihah terbalik dari ujung ke awal. Kemudian ada juga yang mengerjakan sholat tanpa bersuci atau berwudu. Kemudian ada juga yang tetap dalam keadaan junub terus menerus tanpa dia bersuci. Serta ada yang menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada syaitan dengan tidak menyebut nama Allah pada saat menyembelih, lalu membuang sembelihan itu ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh syaitan tadi. Dan juga ada yang berbicara dengan binatang-binatang dan bersujud kepada binatang tersebut. Serta ada juga yang menulis mantra dengan lafaz-lafaz yang mengandung berbagai makna kekufuran dan kesyirikan. Ini di dalam kitab Sharimul Batar Fit Tasaddi li Saharatil Ashrar karya Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hukum mempelajari sihir, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, yang artinya, dan sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, tidaklah ada keuntungan baginya di akhirat kelak. Ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Ketahuilah kaum muslimin, sihir adalah perbuatan haram yang merupakan salah satu dari perbuatan yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, yaitu murtad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah menerangkan bahwa sihir adalah salah satu dari 7 perkara yang dapat membinasakan pelakunya. 7 perkara tersebut adalah: yang pertama, syirik kepada Allah; yang kedua, sihir; yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan; yang keempat, memakan riba; yang kelima, memakan harta anak yatim; yang keenam, lari dari medan perang; yang ketujuh, menuduh wanita mukmin, wanita yang beriman baik-baik telah berzina. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, tidak akan ada seorang dukun dan tukang sihir kecuali dia mengaku mengetahui perkara gaib dan menunjukkan perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia biasa. Mereka menamakan diri mereka dengan paranormal, padahal hakikatnya mereka adalah tidak normal. Maka sungguh mereka telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengakuan mereka mengetahui perkara gaib, karena tidak ada yang bisa mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang artinya tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan kelak, dalam surah An-Naml ayat 65. Kaum muslimin, padahal syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali jika benar-benar bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang levelnya di bawah syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Mereka para dukun kaum muslimin adalah syaitan-syaitan berwujud manusia. Bahkan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 112 yang artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Beliau, sahabat yang mulia tadi, Abdullah bin Mas'ud, mengatakan para dukun dan tukang sihir adalah setan-setan dari kalangan manusia. Di dalam kitab Fathul Qadir karya Asy-Syaukani. Kaum muslimin, bagaimanakah cara membedakan sihir dengan karomah wali? Syekh Abdul Aziz bin Nasir Ar-Rasyid rahimahullah memberikan kesimpulan bahwa sesuatu yang di luar kebiasaan itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu mukjizat yang terjadi pada para rasul dan para nabi. Yang kedua karomah yang terjadi pada para wali Allah. Kemudian yang ketiga tipuan setan yang terjadi pada wali-wali setan, yaitu dukun dan tukang sihir. Dalam kitab At-Tanbihatus Saniyah halaman 312-313. Sedangkan untuk mengetahui apakah itu karomah atau tipu daya setan, tentu saja dengan kita mengenal sejauh mana keimanan dan ketakwaan pada masing-masing orang yang memiliki karomah tersebut. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, apabila kalian melihat seseorang berjalan di atas air atau bisa terbang di udara, maka janganlah kalian langsung percaya dan tertipu dengan hal tersebut sampai kalian mengetahui bagaimana dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة